Pada kisah ini kita akan bercerita kepada keluarga Steve Graham. Keluarga itu terdiri dari Steve, Annie, dan kedua anaknya yang bernama Peter dan Charlie. Pagi itu mereka pergi ke acara pemakaman Ellen. Ellen adalah ibunya Annie, yang berarti Ellen juga adalah nenek dari Peter dan Charlie. Dalam pidato terakhirnya, Annie berbicara tentang ibunya. Ellen adalah sosok paling berjasa bagi dirinya. Namun selain itu, Ellen juga adalah seorang yang sangat tertutup. Ellen mempunyai kehidupannya sendiri yang tidak diketahui oleh orang banyak. Bahkan Annie sebagai anaknya tidak banyak tahu soal apa yang dilakukan Ellen semasa hidupnya. Ellen adalah orang yang tertutup dan juga keras kepala. Ellen digambarkan sebagai sosok misterius dan memiliki pengaruh kuat dalam hidup Annie. Tapi walau bagaimanapun, Ellen tetaplah ibu terbaik bagi Annie. Setelah acara pemakaman selesai dan mereka kembali ke rumah, semua kembali menjalani kehidupan seperti biasanya. Annie sebagai seniman miniatur yang gemar membuat karakter miniatur untuk sekedar melampiaskan kegelisahan dalam hatinya. Sementara Charlie, anak si paling bungsu, senang membuat gambar karakter-karakter aneh. Dia juga selalu menyuarakan mulutnya dengan melakukan. Selain itu, Charlie juga mempunyai alergi kacang. Ayah dan ibunya selalu memastikan makanan yang ia makan tidak ada kacangnya. Annie sempat masuk ke kamar bekas ibunya. Terlihat barang-barang bekas ibunya dipisahkan dan dimasukkan ke dalam sebuah kardus. Annie melihat barang-barang itu dan ada sebuah surat dari Ellen untuk dirinya. Dalam surat tersebut dikatakan permintaan maafnya, dan Ellen meminta untuk Annie jangan bersedih atas kematiannya. Dan pada akhirnya Annie akan melihat kalau semua pengorbanan ini akan sepadan dan akan mendapat ganjarannya. Isi surat yang aneh dan cukup membuat Annie ketakutan. Annie lalu bergegas pergi dan mematikan lampunya. Namun sepintas dia melihat ada sosok lain di pojokan kamar. Yang tak lain itu adalah penampakan dari ibunya. Dari kejadian tersebut, Annie mulai merasa tidak nyaman tinggal di rumah, terutama di kamar ibunya. Kepribadian aneh sering diperlihatkan oleh Charlie. Sebenarnya Charlie adalah anak yang pendiam, namun terkadang dia suka memperlihatkan perilaku yang tak lazim, bengong dengan tatapannya yang kosong dan melakukan hal di luar nalar. Salah satunya adalah memotong bangkai kepala burung, lalu kepalanya dimasukkan ke dalam saku bajunya. Di seberang jalan, dia melihat ada seorang wanita yang sedang memperhatikan dirinya. Di keesokan hari, Steve mendapatkan telepon dari pihak pemakaman. Steve diberitahukan kalau kuburan Ellen ada yang membongkarnya. Tapi Steve tidak menceritakan itu kepada Annie. Dia akan mengurusnya sendirian. Annie masih kepikiran soal beberapa keanehan dan penampakan yang terjadi di rumah ini. Terus terang saja, selama mereka tinggal di sini, rumah ini tidak sedikit pun memberi kedamaian, ketenangan, dan selalu diliputi oleh perasaan gelisah. Walaupun terlihat mereka selalu bersama, tapi kebersamaan itu terasa hambar. Sudah tidak ada lagi keberkahan di rumah ini. Dari internet, Annie mendapatkan informasi sebuah perkumpulan bagi orang-orang depresi seperti Annie. Annie tertarik dan mencoba datang ke komunitas tersebut. Mungkin saja ini bisa membantu menghilangkan rasa gelisah dan depresinya. Dia mulai bercerita tentang ibunya. Diceritakan Annie memang tidak begitu dekat dengan ibunya semenjak ibunya mulai berubah di akhir hayatnya. Kisah keluarga Annie sangatlah menyedihkan. Ibu dan ayahnya mempunyai 2 anak. Ayahnya meninggal karena bundir. Lalu disusul kakaknya juga yang meninggal karena mengalami depresi. Ibunya pun mengalami penyakit psikologis. Bisa dikatakan keluarga Annie adalah keluarga depresi. Annie lalu menikah dengan Steve dan mempunyai keluarga baru. Karena hanya Ellen keluarga Annie yang tersisa, dia mengajak ibunya untuk tinggal bersama. Dari semenjak itulah Annie jarang berkomunikasi dengan ibunya sampai akhir hayatnya. Suatu hari Charlie melihat ada cahaya aneh di dalam kamar. Charlie tertarik lalu mengikuti cahaya itu. Cahaya tersebut mengarahkan dia ke halaman rumah belakang.
Dan terlihat di sana ada sosok neneknya berada dalam lingkaran api. Untung saja Annie menemukan Charlie ada di belakang rumah. Annie sempat marah Charlie keluar tanpa alas kaki karena itu sangat berbahaya. Lebih baik Charlie ikut saja dengan kakaknya yang kebetulan Peter sedang ada acara pesta di sekolah. Annie meminta agar Peter mengajak adiknya itu. Sesampainya di sana, Peter yang akan menemui teman-temannya terlebih dulu dan meminta Charlie menunggunya sebentar saja. Agar tidak bosan, Peter juga membolehkan Charlie memakan apa saja yang ada di sini. Namun di sana, Charlie tak sengaja malah memakan kue yang mengandung kacang. Di mana kita tahu Charlie alergi dengan kacang. Tak lama kemudian, Charlie datang menghampiri Peter. Dia mengeluhkan rasa sakit di lehernya yang membuat dia sulit bernapas. Peter langsung membawa Charlie untuk dibawa ke rumah sakit. Karena panik, dia membawa mobil itu dengan kecepatan tinggi. Sementara terlihat Charlie sendiri sudah mulai kesulitan bernapas. Charlie yang tak tahan membuka kaca jendela mobil, mengeluarkan kepalanya agar bisa membantu dia dalam bernafas. Namun di tengah jalan, Peter dikejutkan oleh seekor anjing. Spontan Peter langsung menghindar. Naas, mobil itu menyerempet sebuah tiang listrik dan kepala Charlie yang keluar dari jendela harus terbentur ke tiang listrik itu. Charlie meninggal seketika dengan kondisi mengenaskan. Peter benar-benar syok, gemetar, menangis, dan tak tahu apa yang harus dia lakukan. Coba kalian bayangkan jika posisi itu ada di posisi kalian. Peter kembali ke rumah dengan keadaan utuh, di mana tubuh Charlie tanpa kepala masih ada di jok belakang. Annie mendengar Peter sudah kembali. Dan beberapa saat kemudian, terdengar jeritan histeris ibunya setelah melihat apa yang terjadi kepada Charlie. Setelah kecelakaan itu, Peter dihantui rasa bersalah dan trauma mendalam. Sementara itu, Annie semakin tertekan dan mulai mengalami mimpi buruk yang mengganggu. Annie kembali mendatangi ke komunitas itu. Namun sesampainya di sana, dia ragu dan akan kembali pulang. Tapi saat itu datang seorang wanita bernama Joan. Singkatnya, Joan mengaku kalau dia bisa berkomunikasi dengan roh orang yang telah meninggal. Joan akan mengajarkan bagaimana cara memanggil arwah, dan nantinya Annie bisa berkomunikasi dengan Charlie. Dan metode ini akan membantu dalam depresi yang dialami oleh Annie. Saat itu Annie belum sempat dan dia juga tidak percaya apa yang dikatakan oleh Joan. Tapi Joan tidak memaksa. Jika suatu saat nanti Annie berubah pikiran, Annie bisa menghubunginya kapan saja. Beberapa hari kemudian, kegelisahan Annie yang tak kunjung membaik. Bahkan hubungan Annie dengan putranya malah semakin memburuk. Pertengkaran hebat sempat terjadi. Annie menyalahkan kalau wafatnya Charlie itu karena ulah Peter. So full of disdain, and what a waste. Nobody admits anything they've done. Annie memutuskan dan dia berpikir tidak ada salahnya mencoba metode yang ditawarkan oleh Joan tempo hari. Joan mengajarkan Annie cara melakukan ritual pemanggilan arwah. Di sini dia akan memanggil arwah cucunya yang sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Awalnya Annie tidak percaya soal pemanggilan arwah itu. Namun saat gelas itu bisa bergerak sendiri, cukup membuat Annie terkejut bagaimana itu bisa terjadi. Apalagi ketika papan tulis itu bisa menulis dengan sendirinya. Annie sangat ketakutan, meminta Joan untuk menghentikannya. Di saat itu juga Annie langsung pamit pulang. Tapi sebelumnya, Joan memberikan sebuah lilin dan sebuah kertas. Kertas itu berisi sebuah mantra-mantra. Jika nanti Annie ingin melakukannya sendiri, pastikan Annie juga mengajak semua orang-orang yang ada di rumahnya. Rasa gelisah, ketakutan, dan pikiran yang tak karuan terus menyelimuti pikiran Annie. Sampai-sampai dia terbangun dan melihat sudah banyak semut di dalam kamarnya.
dia mengikuti di mana sumber dari semut-semut itu, yang ternyata mengarahkan Annie ke kamarnya Peter. Namun dia terkejut ketika melihat tubuh Peter sudah dikerumuni oleh semut. Annie tersadar karena itu hanyalah halusinasinya saja. Peter terheran kenapa ibunya ada di dalam kamarnya. Lalu tiba-tiba ibunya berkata kalau dia sebenarnya tidak menginginkan keberadaan Peter. Annie tidak mau Peter lahir ke dunia. Dia terpaksa melahirkan Peter. Tentu saja pernyataan itu membuat Peter sakit hati. Pertengkaran terjadi kembali. Annie menyirami tubuhnya dengan bensin di depan Peter. Tapi ternyata semuanya itu hanyalah sebuah mimpi. Di malam itu juga Annie mengajak Peter dan Steve untuk mengikuti ritual pemanggilan arwah. Steve dan Peter merasa terheran dengan apa yang dilakukan oleh Annie. Annie sangat memohon agar mereka mengikuti apa yang dia pinta, agar ritual pemanggilan ini berhasil. Setelah membacakan mantra-mantranya, Annie lalu memanggil Charlie. Tak lama kemudian, pemanggilan arwah itu pun berhasil. Gelasnya bergerak menandakan kalau Charlie ada bersama mereka. Tapi justru itu malah membuat Peter ketakutan. Lalu tiba-tiba Annie bertingkah aneh. Dia kerasukan oleh arwahnya Charlie. Hello? Tapi tak lama Annie tersadar kembali. Annie tak sadar dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia berpikir sudah berhasil memanggil arwahnya Charlie. Namun itu sebenarnya adalah entitas jahat yang mengelabui Annie. Secara tak langsung, Annie sudah membangkitkan roh jahat yang selama ini menunggu untuk dibangkitkan. Penampakan mulai sering terjadi. Peter melihat Charlie ada di pojokan kamar. Lalu tiba-tiba kepalanya yang terjatuh. Mimpi-mimpi aneh yang sering terjadi membuat kehidupan keluarga ini semakin kacau. Charlie yang semasa hidupnya senang dengan menggambar, dan kini arwah itu menggambar wajahnya Peter. Annie sadar kalau ini sudah tidak lagi masuk di akal. Pemanggilan arwahnya Charlie berharap itu bisa memperbaiki semuanya, justru malah memperburuk keadaan. Dia ingin menghentikan semuanya dengan membakar buku milik Charlie, berharap arwah Charlie kembali ke alam yang seharusnya dia berada. Anehnya ketika buku itu mulai terbakar, api itu juga membakar bajunya sendiri. Annie lalu kembali mendatangi ke tempatnya Joan. Tapi Joan tidak ada di rumahnya. Dan terlihat sebuah sesajen dengan ada fotonya Peter. Annie melihat keset yang ada di depan pintu itu. Terlihat keset yang bertuliskan atas nama Joan sendiri. Di sini dia akhirnya baru sadar kalau keset itu mengingatkan dia kepada Ellen, ibunya sendiri. Dia kembali ke rumah dan membongkar barang-barang milik ibunya. Keset itu sama dengan kesetnya Joan. Lalu ada buku yang isinya adalah tata cara melakukan ritual pemujaan kepada Raja Paimon. Raja Paimon adalah dewa tipu daya. Dikatakan saat Paimon berhasil dipanggil, Paimon akan mencari tubuh yang sudah ditahbiskan dan akan merasuki kepada tubuh yang rentan. Dan harus diingat, Paimon itu pria. Dia menginginkan tubuh pria dari manusia. Lalu terungkaplah fakta bahwa ayah dan ibunya adalah anggota dari sekte pemuja Paimon, termasuk Joan sendiri yang adalah salah satu anggotanya. Di salah satu foto terlihat di mana Ellen sedang melakukan ritual ke foto keluarganya Annie. Saat Annie akan menyimpan foto-foto itu di gudang lantai atas, tiba-tiba sudah banyak lalat mengerumuni ruangan tersebut. Dan tercium bau busuk yang sangat menyengat. Namun yang membuat dia terkejut adalah melihat ada tubuh seseorang yang tergeletak dan sudah tak berkepala. Sementara di sekolah, gangguan secara mental mulai menyerang Peter. Peter melihat ada cahaya di dalam kelas. Cahaya itu mengitari seluruh ruangan dan mengarahkan ke sebuah kaca. Peter merasa terheran melihat bayangan dirinya yang tersenyum. Dia dikejutkan mendengar ada suara klik, suara yang biasa keluar dari mulut adiknya.
Lalu tiba-tiba Peter bertingkah aneh. Semua orang di kelas melihat keheranan, yang membuat semua orang terkejut ketika Peter membenturkan kepalanya ke sebuah meja. Peter masih bisa terselamatkan dan dengan segera dibawa pulang. Di rumah, Annie memberitahukan kepada Steve soal ada mayat di gudang atas. Steve pun terkejut kenapa Annie tidak menelepon polisi. Annie menjawab kalau polisi tidak bisa membantu ini. Annie menceritakan semuanya soal dia yang melakukan pemanggilan arwah. Semua itu dia dapatkan dari temannya yang bernama Joan. Dan ternyata Joan sendiri adalah anggota sekte sama seperti ibunya. Steve memberitahu sesuatu. Dia tahu kenapa mayat ibunya ada di sini. Karena Annie yang membongkar kuburan ibunya sendiri, lalu mayatnya dibawa ke sini. Steve mendapatkan informasi tersebut dari pengurus kuburan yang memberitahukan Annie adalah orang yang menggali kuburan ibunya sendiri. Selama ini Annie dibuat tak sadarkan diri atas apa yang sudah dia lakukan. Semua ini seperti sebuah kejadian yang direncanakan. Annie juga memberitahukan soal gambar wajahnya Peter di buku itu. Dia yakin kalau Peter yang akan menjadi korban berikutnya. Annie lalu meminta kepada Steve untuk membakar buku itu. Kemungkinan itu bisa menghentikan kutukan ini. Steve sudah tidak lagi mempercayai apa yang Annie katakan. Dia menolak membakar bukunya. Namun Annie yang sudah tertahan mengambil buku itu lalu melemparkannya ke tempat pembakaran. Tapi di sini justru yang terbakar adalah tubuhnya Steve. Pada malam hari, Peter tersadar kembali dari pingsannya. Dia menemukan rumah sudah sepi dan berantakan. Lalu dia juga melihat ada tubuh yang sudah hangus. Sementara itu Annie yang kini sudah kerasukan berada di atas mengawasi Peter. Lalu tiba-tiba Peter berlari, namun dia malah naik ke lantai gudang atas, bersembunyi dan mengunci pintunya. Dengan Peter naik ke lantai atas, itu sama saja dia sudah menyerahkan dirinya. Tempat itu sudah berubah menjadi tempat ritual pemujaan. Lalu terdengar ada suara dari atas, dan terlihat kalau itu adalah ibunya. Dan dia dikejutkan melihat para roh gentayangan ada di sana. Spontan Peter melompat ke arah jendela. Lalu tak lama terlihat ada kilauan cahaya masuk ke dalam tubuh Peter. Kilauan cahaya tersebut adalah rohnya Raja Paimon. Dengan kata lain, kini Peter menjadi seorang raja. Peter lalu masuk ke sebuah tempat di mana di sana sudah ada beberapa pengikut sekte yang menyembah dan menantikan kedatangan sang raja. Raja Paimon adalah salah satu dari 8 raja yang ada di neraka. Di akhir cerita, Peter yang sekarang menjadi inkarnasi Paimon berdiri di depan altar di rumah tersebut. Anggota sekte memanggilnya Paimon dan menyebutnya sebagai raja mereka. Keluarga Graham hanyalah korban dari rencana jahat yang direncanakan oleh sekte sejak awal. Dan takdir mereka telah ditentukan oleh warisan gelap yang ditinggalkan oleh Ellen. Film ditutup dengan perasaan hampa dan teror yang mendalam, menunjukkan bahwa kehancuran keluarga ini adalah hasil dari sesuatu yang lebih besar dari sekedar tragedi biasa. Sebuah kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah hadapi trauma dan jangan mengabaikannya. Mengabaikan trauma atau rasa sakit hanya akan memperburuk keadaan dan pada akhirnya menghancurkan sebuah hubungan. Keluarga Graham menjadi contoh betapa berbahayanya memendam rasa sakit tanpa menyelesaikannya. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Jujur film ini sangat rekomendasi untuk kalian tonton guys. Dan semoga saja apa yang disampaikan dan ceritakan bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian.